Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mesya Naila Pratiwi dari kelas 12 MIPA 2. Di video kali ini, saya akan membahas tentang teks cerita sejarah. Mari kita mulai dari pengertian apa itu teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah adalah teks yang di dalamnya menjelaskan atau menceritakan tentang fakta atau kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal sesuatu yang memiliki nilai sejarah. Ciri-ciri dari teks cerita sejarah yaitu cerita yang disampaikan bersifat kronologis atau berurutan. Yang kedua, berisi fakta di masa lampau yang sudah dikreasikan oleh pengarang. Yang ketiga, menggunakan konjungsi temporal atau kata penghubung waktu. Selanjutnya, ada struktur dari teks cerita sejarah. Dimulai dari orientasi. Pada orientasi ini merupakan pembuka dalam teks cerita sejarah yang berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Yang kedua yaitu ada komplikasi. Komplikasi ini merupakan tahapan menuju konflik yang berisi urutan kejadian. Yang ketiga yaitu ada klimaks atau puncak dari konflik dalam sebuah teks cerita sejarah. Yang keempat ada resolusi. Pada resolusi ini terjadi pada saat konflik mulai mereda, sehingga resolusi ini sering disebut sebagai penyelesaian. Yang terakhir yaitu ada koda. Koda ini merupakan bagian akhir yang berisi nilai-nilai atau ajaran moral yang dapat dipetik oleh pembaca. Koda ini bersifat opsional, jadi bisa ada dan juga bisa tidak ada. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan dari teks cerita sejarah. Yang pertama yaitu menggunakan kalimat yang bermakna lampau, karena peristiwa yang sudah terjadi kan di masa lampau, di masa silam. Jadi pasti kalimat yang di dalamnya mengandung kalimat lampau. Selanjutnya menggunakan konjungsi temporal atau kata penghubung waktu. Selanjutnya menggunakan verba material. Verba material ini merupakan kata kerja imbuhan yang mengacu pada sebuah tindakan atau perbuatan secara fisik, seperti menggerakkan, mengiringi, bekerja. Selanjutnya yaitu menggunakan verba mental. Nah, sedangkan verba mental ini merupakan kebalikan dari material. Kalau material tadi yang secara fisik nampak, sedangkan verba mental ini kebalikannya tidak nampak. Jadi, verba mental ini merupakan verba yang berhubungan dengan mental manusia sehingga tidak nampak secara fisik. Seperti merasa, berpikir, menduga. Itu kan tidak bisa diketahui oleh orang lain ya. Selanjutnya yaitu menggunakan kata sifat atau adjektiva. Kata sifat ini yaitu kata yang menerangkan nomina atau kata benda. Selanjutnya yaitu menggunakan kalimat langsung yang menggunakan tanda petik dan kalimat tak langsung berupa kalimat yang berisi penyampaian kembali ucapan dari orang lain dengan cara tidak langsung sehingga tidak menggunakan tanda petik. Oke, saya rasa cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bisa dipahami dan baik.